Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 8 Kota Depok. Bersama saya Samsul Rizal dari SDN Tanah Baru 1. Saya Wahyu Retno Wulandari dari SD Negeri Mampang 2. Saya Nurdana Fauzia Rahmaniari dari SD Negeri Gandul 1. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Dana. Selamat pagi Pak. Oke. Bagaimana kabar hari ini Bu Dana? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan kabar Pak Samsul hari ini? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya Pak. Ya, semoga kita terus baik Bu Dana ya. Oke. Amin. Ngomong-ngomong, kemarin Ibu Dana pernah bilang ke Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Betul sekali Pak. Oke. Persiapannya seperti apa untuk kegiatan coaching pada pagi hari ini? Sebelumnya ya Pak, persiapan yang sudah saya lakukan itu saya sudah menyiapkan jadwal coaching hari ini Pak. Dan Baik. setelah saya membuatnya, saya menyusunnya, saya memberikannya kepada Ibu Wahyu untuk pelaksanaan coachingnya. Baik. Dan juga saya sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk dilakukan coaching Pak. Baik. Nah, menyangkut dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam sesi coaching nanti, apakah sih pertanyaan-pertanyaan yang spesifik yang akan diajukan dalam kegiatan coaching nanti? Pertanyaan spesifik yang akan saya lakukan itu yang pertama ya Pak, mendengarkan dengan aktif. Jadi harus mendengarkan secara aktif. Dan Baik. yang kedua itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Oke. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan spesifiknya seperti itu Bu ya? Iya, Oke. betul Pak. Jadi mudah-mudahan nanti akan terlaksana Bu ya. Betul, insya Allah. Kemudian harapan Ibu setelah kegiatan coaching ini apa Bu? Harapan saya itu kepada Koci ya Pak, tentunya saya ingin sekali Koci itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Koci rasakan, seperti itu Pak. Oke, mudah-mudahan terlaksana Bu ya. Baik Pak. Oke, sukses untuk kegiatan Siap, coaching Pak. hari ini Bu ya. Insya Allah sukses Pak. Siap. Oke, Ya. sukses. Terima kasih ya Pak. Kami-kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wahyu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Dana, kabar saya alhamdulillah baik. Bu Dana sehat juga kan? Alhamdulillah baik, begitu ya. Iya, ada apa Bu Wahyu? Kemarin katanya ingin sekali bertemu, ingin sekali mengungkapkan perasaannya. Ada apa sih Iya sebenarnya? Bu Dana, saya dari kemarin tuh nyari waktu. Bu Dana kan kelihatannya sibuk. Saya ingin cerita, tapi ini kira-kira mengganggu nggak Bu? Kayaknya akan lama Wah, sih. nggak apa-apa. Iya, jadi gini Bu Dana, saya itu punya murid. Ya, saya kan kelas 6 ya Bu Dana. Nah, murid saya itu yang ada satu orang tuh yang malas banget untuk ke sekolah, terus tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Itu Bu Dana, jadi saya tuh kayak terasa berat gitu, karena murid saya itu kan harusnya udah rajin ya, mau lulus gitu Bu Dana. Ya seperti itu ya Bu Wahyu ya. Jadi Bu Wahyu itu fokusnya kepada anak yang kurang baik seperti itu Iya. ya Bu Wahyu ya. Dan kira-kira dari permasalahan tersebut solusi apa sih yang akan Ibu berikan gitu untuk menindaklanjuti siswa yang kurang baik itu? Iya, saya sudah ini ya Bu, di angan-angan saya itu solusinya saya ingin menemui orang tuanya dulu. Ya. Habis itu kita cerita apakah di rumah itu ada masalah atau tidak gitu Bu. Dan yang saya pikirkan sih. Jadi pertama yang akan Ibu Wahyu lakukan itu berarti kan harus bertanya dulu kepada orang tuanya ya, masalah awalnya itu seperti apa. Nah, kalau menurut Ibu Wahyu itu indikator yang baik untuk kelas 6 itu seperti apa sih gitu? Ya, kalau menurut saya itu indikator yang baik itu kan yang namanya kelas 6 ya Bu. Iya. Saya pinginnya itu anak tetap masuk rajin, terus tugasnya juga selalu tepat waktu gitu Bu Dana. Iya, betul sekali. Nah, dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira ya, dikira-kirakan saja menurut Bu Wahyu,
itu sudah ada di posisi keberapa? Kalau menurut saya sekarang skala prioritas yang saya capai masih di angka 7, Bu. Oh seperti itu ya, sudah di angka 7 ya, sudah lumayan lebih baik ya Bu ya, ada kemajuan lebih baiknya berarti. Nah dari situ strategi apa yang akan Ibu Wahyu nantinya akan lakukan untuk membuat sikap atau perilaku anak itu menjadi baik? Iya, kalau yang tadi kan solusinya saya ingin menanyakan kepada orang tuanya dulu ya Bu. Ya betul. Tapi setelah saya sudah tahu ternyata di rumah misal memang ada masalah, saya ingin itu jadi ada tugas, misal memang sulit, saya ingin bolehlah mengirimkan lewat WA gitu. Terus kemarin itu saya tanya ke orang tuanya, kenapa malas sekolah? Ternyata mereka itu ya rumah tangganya kan sudah ini ya, ada sedikit masalah. Permasalahan, ya. Jadi anak tersebut itu ikut ke ibunya yang sekarang dengan suami yang baru dan pindah jauh rumahnya. Makanya kadang saya kasih uang saku kalau misal saya ada gitu, saya kasih untuk ongkos gitu sih Bu Dana. Oh berarti dari awalnya itu memang dia sudah ada masalah dari lingkup keluarganya ya Bu Wahyu. Nah kalau menurut Ibu itu rancangan atau strategi apa sih yang dapat berhasil gitu? Ya, saya memberikan tugas yang mungkin bisa lebih mudah dan boleh menggunakan dikirim lewat WA gitu ya Bu. Kalau misalnya tidak rajin untuk datang sekolah gitu Bu Dana. Nah berarti dari situ kan Ibu sudah membuat rancangannya ya, berarti kan sudah ada sedikit ininya ya hasilnya. Berarti komponen-komponen apa sih kira-kira itu, atau komitmen apa yang Ibu akan lakukan agar anak itu dapat sikapnya itu berubah gitu sesuai yang Ibu inginkan? Ya kalau saya paling membuat surat pernyataan ya Bu untuk kedua orang tua dan siswa tersebut supaya tetap rajin ke sekolah gitu ya Bu ya. Jadi ada hitam di atas putih. Berarti Ibu harus, agar komitmen itu terus berjalan ya Ibu membuat perjanjian kepada orang tua dan si anak tersebut ya Bu ya. Semoga aja dari komitmennya sudah Ibu lakukan itu akan menghasilkan yang terbaik, dapat merubah sikap dan perilaku anak tersebut ya Bu. Seperti itu. Dan kira-kira dari rancangan ini siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya Ibu? Ya Pak, yang terlibat antara lain kepala sekolah tentunya Ibu sebagai pimpinan saya, terus orang tua siswa, dan saya juga mengajak dewan kelas ya Bu untuk menjembatani masalah ini, begitu sih. Ya seperti itu ya, mudah-mudahan sukses ya Bu. Amin, berhasil. iya. Yang penting Ibu harus tetap semangat, bisa menyikapinya keadaan murid ya. Tidak semuanya keadaan murid itu baik, pasti ada saja yang kurang baiknya. Mudah-mudahan Ibu tetap semangat, tidak pantang menyerah dalam mendidik anak-anak, dan tetap sabarlah tentunya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Ayu ya, sama-sama. Saya jadi mengganggu waktunya dan saya Nggak apa-apa. lebih plong gitu sudah Ya, cerita. alhamdulillah ya Bu Iya. kalau seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Nana. Sama-sama ya Bu Ayu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bu. Selamat siang Bu Dana. Selamat siang Mas Samsul. Oke, setelah tadi Ibu Dana melakukan coaching dengan Ibu Wahyu, bagaimana Ibu bisa menilai performa dan kompetensi tadi, Bu? Ya, baik Mas Samsul, terima kasih ya. Menurut saya ya Pak, dari coaching yang tadi itu sudah sesuai dengan alur cerita yang ada. Nah, misalnya kayak menanyakan suatu tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Sehingga alur tersebut dapat menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada dan juga menentukan solusinya. Seperti itu Pak. Baik. Kemudian apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Ya menurut saya ini harus lebih memahami alur cerita yang ada Pak. Ya. Gitu. Jadi sehingga saya bisa melakukan, atau saat saya melaksanakan proses coaching tersebut dapat berjalan sesuai keinginan dan tentu saja berjalan dengan lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh saya menyampaikan Bu ya, hasil dari pengamatan saya terhadap
coaching yang dilakukan oleh Ibu Dana dengan Ibu Wahyu. Pada saat Ibu tadi itu sudah bagus, sudah standarnya sudah sesuai yang dirujuk. Kemudian namun ada tambahan ya dari saya, mungkin untuk pengajuan beberapa pertanyaan berbobot itu lebih spesifik lagi. Itu yang tambahan dari hasil observasi saya terhadap coaching yang dilakukan oleh Ibu Dana dan Ibu Wahyu, seperti itu. Kemudian dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang dan apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan performa coaching Ibu yang akan datang jika Ibu melakukan coaching di kemudian hari, apa Bu? Yang pertama ya saya akan melakukan dengan kolaborasi. Oke. Ya Pak, dengan kolaborasi tentunya sesama rekan sejawat agar pelaksanaan coaching juga berjalan dengan baik. Oke. Jadi alhamdulillah semuanya sudah terlaksana Ibu ya. Ya, Pak, ya. Berjalan dengan lancar dari pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai pendidik dan ujungnya kepada peningkatan kualitas pembelajaran kepada anak didik kita. Ibu ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Sami-sami Ibu Dana ya. Salam buat semuanya. Sukses selalu. Iya Pak, makasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak Samsul? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya. Ngomong-ngomong kemarin Pak Samsul itu mau mengadakan coaching ya dengan Bu Dana. Betul Ibu. Ya kemarin hari ini mau kegiatan coaching Ibu. Iya. Sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan Pak Samsul untuk coaching tersebut sudah sejauh mana? Baik Bu. Persiapan untuk kegiatan coaching pada pagi hari ini saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Dana untuk kegiatan pada siang hari ini. Kemudian saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan nanti dalam kegiatan coaching Ibu. Oh iya, berarti dari persiapan Bapak tadi itu ya dengan jadwal terus menyiapkan pertanyaan berbobot tersebut. Iya, Nah, kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan saat kegiatan coaching nanti itu apa saja Pak yang mau dikembangkan? Oh iya. Dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, saya ada beberapa yang antaranya adalah mendengarkan dengan spesifik, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Ibu dalam nanti yang akan saya lakukan dalam proses coaching nanti Ibu. Ya, mudah-mudahan praktek coaching dengan Bu Dana nanti berjalan dengan lancar dan Bu Dana dapat mendapatkan solusi yang terbaik dari masalahnya ya Bapak ya. Baik, oh iya Bu. Ya sukses selalu buat Bapak dan Siap. sehat-sehat. Semangat. Semangat. Terima Ya, kasih Ibu. sama-sama Bapak. Ya. Siang Ibu Dana. Selamat siang Samsul. Bagaimana kabar Ibu Dana pada siang hari ini? Baik Pak, alhamdulillah. Pak Samsul gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Ibu. Pak. Ngomong-ngomong Bu Dana kemarin sudah berbicara ya. Iya Pak. Saya mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Dana. Betul sekali Pak. Boleh diceritakan apa saja yang dirasakan oleh Ibu Dana? Ya gini Pak, dari kemarin itu kan saya pengen banget cerita sama Pak Samsul ya Pak. Mungkin baru kali ini, hari ini kesempatannya ya Pak. Jadi gini Pak, kan namanya saya itu kan Bapak tahu sendiri lah, saya ngajar di kelas rendah, di kelas 1. Nah di kelas saya tuh Pak ada anak, ya kita sebut saja si A ya Pak. Anak tersebut tuh bandel banget ya Pak, minta ampun bandelnya. Dia tuh udah gitu jahil. Nah baru aja kemarin tuh Pak
dia ngejairin anak perempuan, garisnya aja sampai dipatahin. Coba tuh anak perempuannya kan nangis aja di kelas gitu. Nah jadi ya itu, dan kadang suka dia tuh nggak boleh ngeliat temennya misalkan ngeluar punya tempat pensil baru itu pasti dilempar. Kayak gitu ya. Pak masalahnya. Baik, dari permasalahan yang ada mungkin Ibu Dana punya solusi untuk menanggulangi masalah yang timbul tersebut? Ya saya sih solusinya seperti ini ya Pak. Saya itu awalnya ingin membuat anak itu kan menjadi lebih baik ya, tentu pertama. Yang kedua itu saya ingin membuat keyakinan kelas Pak, kesepakatan kelas gitu kan. Karena dari kita membuat siswa itu membuat kesepakatan kelas, mereka itu kan berarti menginginkan apa sih yang belajar di dalam kelas tuh, apa yang mereka inginkan itu seperti apa gitu Pak. Nanti dari hasil itu barulah mereka bisa bertanggung jawab. Oke. Gitu. Yang kedua juga saya akan memutarkan video. Memutarkan video itu jadi nanti misalkan anak-anak itu Pak bermain peran gitu. Jadi nanti mereka itu bisa mengetahui apa sikap perilaku yang baik dan kurang baik itu seperti apa. Jadi nanti kan dia bisa tahu ya Pak ya, kayak dampaknya itu kalau dia nggak baik itu nanti akan seperti ini. Seperti itu aja sih Pak. Tuh. Terima kasih Bu Dana sudah memberikan menggambarkan permasalahannya dan solusi yang dapat dipecahkan gitu kan. Kemudian indikator apa yang menurut Ibu Dana sudah tercapai dan belum tercapai? Indikator baiknya itu yang menurut saya ya itu Pak, kayak apa, anak tidak nakal lagi di dalam kelas Pak, tidak jahil terutama sama anak perempuan ya Pak gitu. Jadi mereka sudah bisa berlaku dengan baik lah. Dari skala 1 sampai 10 itu di posisi berapa Bu? Kalau menurut saya sih saat ini ya sudah di posisi 7, karena 1 sampai 5 itu ya sudah lumayan maksimal lah Pak. Untuk terus berkembang ketercapaiannya, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan posisi anak tersebut? Silakan. Tentu saja saya akan berkolaborasi ya dengan orang tuanya. Jadi betul. Saya bisa mengetahui akar permasalahannya. Kedua ya dari apa kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi ya Pak. Betul. Kemudian juga pemutaran video dengan anak-anak itu bermain peran. Karena kan dari nanti ketiga poin tersebut kan nanti perilaku anak itu kan akan lebih baik ya Pak. Dan di situ juga kan mungkin nanti akan menciptakan budaya positif untuk di sekolah gitu Pak. Gitu. Jadi itu strategi yang akan dilakukan Bu Dana ya. Betul, Pak. Terima kasih Bu Dana sudah ngobrol-ngobrol. Nah, juga Pak. Saya nanti kita akan evaluasi kembali kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Dana. Nanti akan ketemu lagi, kita ngobrol lagi, kita diskusi lagi 2 minggu yang akan datang. Terima kasih banyak ya Pak Samsul. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam Ibu. Ya, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Dana. Betul Ibu, tadi saya sudah melakukan coaching bersama Ibu Dana dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Nah, bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tadi Pak? Alhamdulillah kompetensi tadi sudah meningkat. Kemudian saya sudah rasa apa yang sudah saya lakukan itu sudah di alurnya, di jalurnya sih. Jadi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Nah, apa yang membuat Bapak itu menilai demikian, Pak? Karena yang alur-alur yang sudah ditetapkan tadi itu seperti ada alur tirta itu semuanya sudah tersusun sedemikian rupa sehingga setiap alurnya itu tercapai dengan baik Ibu, seperti itu. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Boleh Ibu, silakan. Iya, tadi saya mengamati tuh ya waktu Bapak melaksanakan
coaching dengan Bu Dana, itu Bapak menurut saya sudah lebih baik, lebih tinggi dari standar yang ada pada rujukan, Pak. Iya. Nah, kira-kira pendapat Bapak nih mendengar ini bagaimana itu, Pak? Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah memberikan penilaian buat saya. Itu menjadi sebuah motivasi saya menjadi lebih baik lagi ke depannya, Ibu. Iya, tapi tadi kan sudah sesuai rujukan ya, Pak. Nah, cuma saya masih melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Pak. Antara lain tadi saya waktu melihat Bapak melakukan coaching tersebut masih dalam melakukan atau mengajukan pertanyaan berbobot itu yang harusnya merujuk ke standar, tapi bisa ditingkatkan kembali gitu loh, Pak ya. Oh iya, baik Bu, ya, baik. Iya, bagaimana itu, Pak? Ya, dari diskusi kita ini tuh yang sudah terbayangkan oleh Bapak untuk supaya bisa dilakukan untuk meningkatkan lagi nih, Pak, dalam performa di area ini gitu. Itu iya, bagaimana itu, Pak? Menurut saya yang harus lebih dikembangkan lagi. Terima kasih masukannya kepada saya, Ibu ya. Jadi itu menjadi acuan saya untuk lebih meningkatkan lagi ke depannya, wabil khusus di proses yang alur tirtanya itu tadi, Bu. Jadi step by stepnya akan lebih spesifik lagi terhadap apa yang akan saya tanyakan, apa yang saya akan gali kepada coach saya, seperti itu. Bisa dengan di kapan, di mana gitu. Betul, ya, Pak. Ibu. Dan mungkin bisa merencanakan tindak lanjut kembali gitu, Pak. Ya, sebagai untuk kita lah sebagai pendidik kan harus meningkatkan kualitas kita dalam pembelajaran ya, Pak. Ya, itu saja sih, Pak. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjadi pendidik yang profesional. Amin. Kita harus saling berbagi, saling memberi masukan dan memberikan solusi yang terbaik. Ya. Amin. Terima kasih ya, Pak, ini. Sami-sami, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana kabarnya nih hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu Wahyu. Oh iya, Bu, gimana ngomong-ngomong hari ini mau melaksanakan coaching? Iya, Bu, saya ingin melakukan coaching dengan Pak Samsul. Iya, betul. Dan apa saja, Bu, sebelumnya yang Ibu sudah persiapkan untuk pelaksanaan coaching hari ini? Iya, saya sudah menyiapkan jadwal ya, Bu, coaching dengan Pak Samsul. Terus saya sudah menyusun pertanyaan yang berbobot juga. Iya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu susun, jadwal yang sudah Ibu susun juga, apakah Pak Samsulnya juga sudah ini ya, Bu, sudah menyiapkan juga semuanya ya, berarti ya. Nah, kira-kira kompetensi spesifik apa yang sudah Ibu siapkan untuk pelaksanaan coachingnya, Bu? Iya, saya akan mendengarkannya dengan aktif ya, Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya, Bu ya. Berarti dari situ, dari mendengarkan secara aktif dan Ibu sudah nantinya akan memberikan pertanyaan yang berbobot itu, apa sih harapan yang akan Ibu berikan gitu kepada coachnya nanti? Ya, jadi nanti permasalahan yang Pak Samsul hadapi itu bisa ada solusinya, Bu. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah dari masalah itu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Baiklah, semoga berhasil, sukses dalam pelaksanaan coaching hari ini ya, Bu ya. Sukses terus, pantang menyerah dan harus semangat, Bu. Terima kasih banyak ya, Ibu ya. Sama-sama. Jadi ganggu nih. Sama-sama, Bu Ayu. Selamat siang, Pak Samsul. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar Pak Samsul hari ini? Alhamdulillah baik, Bu, kabar saya hari ini. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, saya senang ya mendengarnya Pak Samsul sehat. Apa nih yang Bapak mau kemarin dengarnya mau bicara tentang apa ini, Pak? Iya, Bu, saya mau berbicara tentang mengenai efektivitas pembelajaran di kelas saya ini, Bu. Ya, memangnya bagaimana perkembangan di kelas Bapak akhir-akhir ini? Saya akhir-akhir ini merasa di kelas saya anak-anak kurang konsentrasi, Bu, dalam kegiatan pembelajaran, kemudian tidak aktif dan cenderung pendiam, Bu. Itu dalam pembelajaran saya itu
tidak efektif gitu Bu. Menurut pemahaman Bapak mengenai kondisi yang Bapak hadapi saat ini, nah tantangannya apakah sangat penting Pak? Dan apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Menurut saya itu sangat penting Bu ya, untuk kegiatan yang mengefektifkan kegiatan yang di kelas saya. Saya sudah mencoba beberapa metode interaktif, kemudian saya juga sudah menerapkan mindfulness kepada dari anak-anak supaya mereka itu full pikiran perasaan mereka itu di kelas, supaya mereka itu siap untuk belajar gitu. Kemudian saya juga sudah melakukan beberapa kegiatan seperti ice breaking dan sebagainya. Nah, itu langkah-langkah yang sudah saya lakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas saya, Ibu. Iya, itu sebenarnya langkah awal yang bagus ya Pak. Nah, mungkin kita bisa bekerja sama mungkin ya Pak untuk mengidentifikasi metode apa tuh yang lebih cocok untuk mengatasi masalah ini. Nah, apakah Pak Samsul itu punya ide yang lain nih supaya bisa lebih eksplorasi begitu? Ada sih Bu. Saya akan mencoba menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi pembelajaran Bu, seperti penggunaan HP aplikasi. Jadi si HP tersebut digunakan untuk menunjang dalam pembelajaran Ibu. Jadi tujuannya untuk mereka si anak-anak itu meningkat rasa antusiasme terhadap pembelajaran Ibu, seperti itu. Ya, itu suatu ide yang sangat menarik ya Pak. Nah, bagaimana Bapak merencanakan untuk mengimplementasikannya? Nah, apakah Pak Samsul itu perlu pelatihan khusus untuk menggunakan teknologi itu? Sangat perlu Bu, karena jujur untuk kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi itu kan harus ada pembelajaran terlebih dahulu Bu ya. Itu nanti saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan guru untuk bekerja sama, siapa yang sudah duluan tahu untuk diberikan ilmunya kepada saya dan teman-teman yang lainnya untuk bisa menggunakan aplikasi platform tersebut untuk menunjang kegiatan pembelajaran Ibu, seperti itu. Hal tersebut adalah langkah yang sangat bijaksana ya Pak. Nah, meminta bantuan dan memanfaatkan sumber daya yang ada itu salah satu cara yang baik untuk bisa mengembangkan. Nah, mari kita tentukan tindakan konkret selanjutnya. Pak Samsul dapat menggunakan platform tersebut dan menghubungi rekan-rekan yang bisa membantu tadi seperti yang dijelaskan Pak Samsul. Baru kita nanti ketemu lagi ya Pak untuk progres selanjutnya. Oke, terima kasih ya Ibu sudah percaya kepada saya untuk bisa kita untuk berdiskusi pada siang hari ini Ibu. Saya senang sekali, terima kasih Ibu. Iya, saya juga senang bisa membantu Bapak. Nah, ingatlah kalau tujuan coaching ini kan untuk membantu Bapak ya, supaya tercapai itu potensi penuh dalam mengajar. Saya yakinlah pasti Pak Samsul tuh bakalan bisa berhasil lah mengatasi tantangan ini ya. Nanti kita akan berbicara dalam waktu lebih dekat lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama, semangat ya Pak Samsul. Semangat, semangat. Sampai jumpa Terima kasih. lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Dana. Gimana dengan hasil coachingnya tadi? Iya Bu, saya sudah melakukan coaching dan menurut saya sudah sesuai dengan alur kita dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut itu saya bisa menceritakan permasalahan dan solusinya Bu, dan mencari solusi. Jadi itu menurut Ibu kenapa Ibu bisa menilai seperti itu? Ya, karena saya sudah tadi Bu, saya sudah ada tujuannya dan saya bisa menemukan solusinya bersama-sama. Ya Ibu, di sini saya akan berpendapat sedikit. Iya. Bolehkah saya berpendapat? Iya, nggak apa-apa Bu, malah saya terima kasih Terima kasih nih Ibu Ayu. Menurut pendapat saya dari hasil pengamatan coaching yang telah Ibu lakukan tadi ya, di sini sih prosesnya yang dilakukan itu sudah baik, sudah menurut dengan alur kita yang ada ya Bu. Di situ juga sudah terlihat bahwa Ibu Wahyu juga sudah memberikan
beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan dari pertanyaan tersebut sudah ditemukan masalah dan solusi. Seperti itu ya. Dan dari situlah coachingnya juga sudah sesuai, sudah ada di dalamnya itu prinsip-prinsip coaching. Gitu, ya. Nah, sekarang menurut Bu Wahyu, ini pertanyaan terakhir yang akan saya berikan ya, Ibu. Nah, kompetensi apa kedepannya yang akan Ibu Wahyu kembangkan seperti itu berdasarkan hasil pelaksanaan coaching hari ini? Sebelumnya terima kasih ya Bu, tadi sudah memberikan masukan dari coaching yang sudah saya lakukan. Ya, mungkin menurut saya harus lebih memahami proses coaching dengan alur tirta ya Bu, supaya saya bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik ya Bu ya. Baiklah. Semoga nanti ke depannya Ibu bisa lebih baik lagi, Amin. lebih sabar lagi, Ya, dan amin. lebih semangat lagi. Amin. Ya. Wassalamualaikum Terima kasih banyak ya Ibu ya ini. wabarakatuh. Terima Iya. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Semoga bermanfaat. Untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.